Itu calon pengantin putri. Ini dia calon pengantin putra Lutfi. Ibu bapak kedua calon pengantin dan terpisah pada anda kita kedua calon pengantin. Mari kita kembali mensyukuri dan senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah yang tiada henti-hentinya. Nikmat yang sangat kita rasakan pemberian Allah pada siang hari ini. Manfaatnya sangat besar sekali, yaitu karunia Allah berupa kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan. Kalaulah tidak karena kekuatan yang diberikan Allah, tidaklah sampai kita berkumpul pada saat ini. Maka mari kita syukuri nikmat Allah ini. Semoga Allah memberikan janji yang telah disampaikan di dalam firman kehidupan kita Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu bersyukur pasti akan tambah nikmat. Bila kamu ingkar tentang nikmatku, ingatlah azabku sangat. Mari kita tolak azab ini dengan selalu dan senantiasa bersyukur. Mari kita syukuri keadaan saat ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai prosesi akad nikah anak menakan saudara kita antara Ananda Muhammad Lutfi bin Samsul Hadi almarhum dan anak dari Ibu Ubi dengan calon istri Vera Sapitri binti Edison dan anak Ibu Bayeni dengan tetap bersandar diri ke hadirat Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita sampaikan data yang telah kita simpulkan pada kantor urusan agama Kecamatan Mandeli Kota Selayan yang akan menikah pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 November 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah dengan data calon suami nama lengkap Muhammad Lutfi bin Samsul Hadi dan anak dari Ubi. Status belum nikah ini jeda. Sedangkan data calon istri nama lengkap Vera Sapitri binti Edison dan anak dari Ibu Rahim. Status pernikahan adalah pernikahan pertama. Data wali adalah wali nasab disebabkan ayah kandung. Dengan data lengkap beliau Bapak Edison bin Notis, tanggal lahir Tinggi 5 Mei 1965, warga negara Indonesia, beragama Islam, dengan alamat Panorama Baru dan T3 RW1 Kelurahan Kubur Pintu Kampung. Sedangkan mahar yang telah dilaporkan yaitu seperangkat alat sholat. Nah, tanyakan kepada calon istri karena mahar ini adalah hak istri. Apakah sudah rela menerima maharnya? Sebelum akad boleh minta tambah kalau rela. Atau calon suami mau nambah. Tapi kita sampaikan sebenarnya seperangkat alat sholat ini tidak mapan untuk dijadikan mahar. Kalau sekiranya calon suami yang memberikan mahar ini tidak bisa memanfaatkan penggunaan dan tujuan dari seperangkat alat sholat itu sendiri. Kita sudah sama-sama tahu sholat itu adalah wajib. Tidak disuruh suami pun sholat tetap wajib. Tidak disuruh orang tua pun sholat tetap wajib. Karena itu hutang kita kepada Allah. Tetapi akan sia-sialah seperangkat alat sholat ini kalau hanya suami memberi kemudian menjadi hiasan dalam lemari, dan tujuan hakiki dari pernikahan ini tidak akan terwujud
kalau suami tidak benar-benar mewujudkan tujuannya menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah dengan tugas pertama dan kewajiban pertama seorang suami adalah memimpin istri dan anak-anaknya dalam rumah tangga dan menjadi imam istri dan anak-anak di dalam sholat. Maka luruskanlah ini, karena kunci keluarga sakinah itu adalah sholat. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Maka keluarga sakinah itu adalah surga sempurna. Maka orang yang akan mendapatkan surga kata Rasulullah yang sempurna sholatnya, karena kunci dari surga itu as-sholat miftahul jannah. Sholat adalah kunci pintu surga. Dalam akal kita secara real, orang yang tidak punya kunci atau tidak sempurna kuncinya tidak akan bisa masuk sebuah ruangan, termasuk juga dalam surga. Orang yang tidak sempurna kunci surganya, yaitu sholat 5 kali sehari semalam, subuhnya tertinggal dan lain-lainnya juga tertinggal, itu mereka itu mempunyai kunci yang patah. Dalam akal kita, kunci patah tidak akan bisa membuka pintu masuk surga. Maka sempurnakan perangkat alat sholat ini menjadi mahal untuk meraih keluarga sakinah dunia akhirat, yaitu surga. Di dalam keluarga sakinah dan surga hakiki yang akan kita capai nanti di akhirat. Dan istri benar-benarlah melaksanakan ketaatan itu, taat, bertakwa kepada Allah, patuh kepada suami, dan menjadi makmum terbaik di belakang suami. Dan didiklah anak-anak nanti dengan sholat. Karena itu pesan Rasulullah, bentukkan ibu bapaknya taat, maka sempurnakanlah perangkat alat sholat itu mencapai kebahagiaan kita. Baiklah, saksi kita yang tercatat sesuai permintaan belangko data hanya 2 yang akan mendatangani belangko nanti. Namun kita yang hadir masih saat ini adalah saksi bersejarah bagi anak menangkan saudara kita ini. Saksi yang pertama dari pihak calon pengantin pria, yaitu Bapak Jeff ini. Hubungannya Muhammad Rufki apa Pak? Anak. Biasanya Pak kok sangat sayang ke anak. Boleh lain tak kata berdua. Biasanya minta mama lah. Anak yang lain tuaknya adil. Karena Allah pun minta syarat saksi ini adalah adil. Sedangkan ketentuan adil itu baru bisa terpenuhi ketika yang bertindak jadi saksi itu sholat 5 kali sehari semalamnya lengkap. Kenapa demikian? Karena Allah minta, hendaklah saksi itu menjadi hakama minha wa hakama minhu, orang yang adil di antara pihak wanita dan pihak pria. Kenapa orang yang adil? Karena hidup ini adalah masalah. Kalau ada orang yang bilang hidupnya tidak bermasalah, berarti dia tidak hidup. Maka apabila ada masalah dalam kehidupan nanti di dalam rumah tangga, hadapilah masalah itu, tuntaskan masalah itu. Jangan sekali-sekali lari dari masalah, karena itu akan membuat masalah lebih besar. Maka dalam hidup ini ada masalah yang rasanya kemampuan kita tidak sanggup, belum sampai dan tidak sempurna menyelesaikan masalah itu. Maka ini bantuan yang kita harapkan kepada Bapak Saksi, mengadu kemanakan nanti. Kau dikemanakan oleh sungai baik, kalau anak itu sungai Bapak sayang sangat kan. Dia Pak belah bantuan dia. Ya, kunci perpisahan kunci bangkian ya. Jadi kita Allah hakama min hawa hakama hendaklah menjadi orang yang adil di antara kedua belah pihak. Kau mengadu kemenakan beko ibu di matu nak bagi cewek jadinya ada tu.
Ibu Jibril dan Sofian, tidak ada keberpihakan, tetapi bagaimana mencari solusi terbaik untuk ananda kita ini dalam berhasilannya menghadapi masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan masalah akan ringan dengan persamaan kita. Baiklah, kata-kata kita cukupkan demikian kepada ananda. Keluarga sakinah itu adalah ridha Allah. Akan Rasulullah katakan ridha Allah tidak akan didapatkan seorang anak. Belum dia dapatkan kuncinya, yaitu keridhaan kedua orang tuanya. Ridha Allah, ridha walidain, wasuktillah bisuktil walidain. Ridha Allah di atas ridhanya orang tua, murka dan marah Allah akan turun di atas murka dan marahnya hati orang tua. Maka semenjak dari kandungan kita dilindungi, dipelihara, diusahakan oleh ibunda kita, tidak akan terbalas jasanya dengan air mata, darah, dan segala kedukaan. Semuanya tidak akan bisa kita balas. Maka untuk itu Allah terima kasih kepada ibunda, peluklah beliau, kemudian maaflah, mohonlah kepada beliau maaf karena tingkah laku dan sikap kita yang kadang-kadang keras kepada ibunda yang akan menghalangi ridha Allah turunnya. Mohonlah maaf dan mohonlah restu serta ridhonya, dan mohonlah kepada ayah dan bunda itu iringan doa. Semoga doa orang tua yang ikhlas terhadap anaknya akan secepatnya ridha Allah turun berupa keluarga sakinah. Bapak kasih waktu 1 menit saja kepada anak ibu dan ayah anda sudah ada di samping. Silakan pertanyaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan doanya orang tua keridhaan Allah akan secepatnya diturunkan kepada kedua keluarga besar. Mari kita sama-sama doakan dan kita ridhakan ananda kita ini. Mudah-mudahan dengan dieratkan hubungan silaturahmi kedua keluarga besar, mereka akan mampu secepatnya memutuskan keluarga sakinah mereka dengan bantuan kebersamaan kita. Baiklah, berikutnya kita sampaikan sebagai syarat dari pelaksanaan akad nikah pada siang hari ini, menyampaikan khutbah nikah. Kita harapkan kepada ananda kita terutama dan juga kita yang hadir di masjid ini untuk bisa menyimak dengan khidmat menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah di dalam khutbah nikah ini. Semoga penyampaian ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah dapat menambah perbendaharaan ilmu kita di dalam beramal, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai petunjuk Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
an-nikah sunnah. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa qala aidan Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu alazim. Amma ba'd. Sama kita muliakan di Jamaah Ulama Jati Pandai yang sudah menghormati bapak-bapak yang hadir, yang istimewa, orang tua, kedua calon pengantin dan teristimewa sekali kepada anak kita kedua calon pengantin. Mari sejenak kita sandarkan hati dan pikiran kita di hadirat Allah sambil bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah. Dengan penyadaran hati dan pikiran ini, Allah bukakan hendaknya pikiran dan hati kita, lalu memasukkan hidayah petunjuk ke dalamnya, sehingga luruslah kehidupan kita sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dalam kehidupan kita kepada hamba-Nya. Apa permintaan Allah kepada hamba-Nya di dalam kehidupan ini? Bila kita pedoman kehidupan kita Al-Quran dan dipandu dan didukung oleh hadis Rasulullah, maka kita dapati permintaan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini sebenarnya hanya satu saja. Apa itu? Yang terdapat di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inilah satu-satunya permintaan Allah kepada kita hamba-Nya semenjak kita hadir di dunia ini, diciptakan oleh Allah, hadir melalui perantaraan dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, lalu Allah hidupkan kita. Maka Allah minta satu saja. Apa itu? Jadikan hidup itu ibadah sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu. Yang artinya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku Khaliq, aku pencipta, aku Allah. Tidak ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah, berbakti, mengabdi, beribadah kepada. Inilah satu-satunya tujuan kita yang diminta oleh Allah dihidupkan. Maka kehidupan kita diminta oleh Allah. Apabila kita masih diberi oleh Allah kehidupan, maka jadikanlah hidup itu sama dengan ibadah. Apapun aktivitas di dalam kehidupan ini, Allah minta bernilai ibadah. Tetapi apa kata Rasulullah? Tidak ada satupun perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh hamba Allah itu yang akan tergolong dan masuk menjadi ibadah kalau rukun pertamanya saja dia tidak penuhi. Apa rukun pertamanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu terhitung menjadi ibadah karena niatnya dan akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kita sudah paham niat itu adalah perbuatan dan pekerjaan hati. Maka pada kesempatan ini kepada Anda kedua calon pengantin dan kedua besar serta kedua orang tua, mari kita luruskan dan kita tanamkan niat ikhlas karena Allah, bahwa kita akan beribadah. Ibadah yang akan kita lakukan, nikahnya ananda kita ini, mereka akan melakukan ibadah berupa nikah, berkeluarga. Berapa besar ibadah yang akan Anda lakukan? Kata Rasulullah, besarnya ibadah nikah dan keluarga itu. An-nikah nisfuddin. Nikah kawin berkeluarga itu separuh agama. Separuh lagi agama itu apa? Bertakwa kepada Allah, sempurnakan rukun Islam dan rukun iman di dalam kehidupan, di dalam perbuatan, di dalam diri. Dan separuh lagi adalah menikah. Dengan makna apapun yang akan Anda lakukan di dalam pernikahan dalam keluarga itu nanti, sekecil apapun, sebesar apapun, seringan apapun dan seberat apapun,
hendaknya menjadi ibadah adanya. Tetapi apa kata Rasulullah? Bakalnya niat pekerjaan nanti. Maka tanamkanlah niat ini di awal pekerjaan. Jangan salah tempat. Ketika istri bekerja dengan niat karena suami, itu salah. Atau sebaliknya, suami melaksanakan pekerjaannya di dalam rumah tangga, saya kerjakan karena istri saya, itu salah niat. Yang benarnya apa? Niat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Maka niatkanlah seluruhnya karena Allah. Kalau kita niatkan karena orang lain, berarti kita berharap orang akan membalas perbuatan yang kita lakukan. Maka ternyata kita manusia tidak ada yang sempurna. Anda calon suami, calon istri Anda itu adalah manusia. Dia tidak sempurna. Pula Anda calon istri, suami itu manusia. Dia tidak sempurna karena dia makhluk. Cuma Allah lebihkan dia dengan kelebihan. Begitu pula istri, dia dilebihkan dengan kelebihan. Bila ada kelebihan pasangan kita di hadapan kita, hargailah dia. Muliakan dia, hormati dia. Apabila perlu, pujilah dia dengan kelebihan. Senangkan hati. Tetapi apabila ada kekurangan, jangan kecewa, karena itulah tugas dan kewajiban kita sebagai pasangan suami istri. Kekurangan suami itu tanggung jawab istri. Kekurangan istri tanggung jawab suami. Ingatlah Ananda, yang bisa menilai kita adalah orang lain. Apabila ada manusia yang menilai dirinya sendiri dan mengaku lebih baik, itu adalah golongan setan. Karena setanlah yang mengaku lebih sempurna dari makhluk yang lain. Maka sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, jangan mengaku lebih. Kalau ditunjukkan kekurangan kita oleh pasangan, maka berbesar hatilah. Masukkan ke dalam pikiran bahwa orang yang menunjukkan kekurangan kita itu adalah orang yang sayang kepada kita. Tapi ingatlah bahwa tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang yang bisa merubah orang lain. Betapa nyinyirnya seorang istri menyampaikan kekurangan suaminya kepada suami. Kalau suami tidak mau merubah diri, itu tidak akan ada hasil. Itu pula suami yang selalu menasihati istri, menunjukin dan membimbing. Kalau istri tidak mendengarkan itu dan tidak mau berubah, itu tidak akan ada hasil. Tidak ada manusia yang bisa merubah manusia, karena Allah katakan tidak satupun orang yang bisa merubah orang lain. Sedangkan Allah pun tidak akan merubah kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu. Aku Allah tidak akan merubah keadaan nasib seseorang itu kalau dia tidak mau merubah keadaan dan nasib. Maka untuk merubah itu harus ada orang yang menunjukkan kekurangan kita. Maka kembalilah kita kepada materi pelajaran kita di sekolah. Ada rumusnya ditunjukkan oleh guru kita. Yang bisa merubah diri kita adalah kita sendiri, kata Allah. Maka cara merubahnya kata guru kita. Rumus matematikanya, apabila kita ditunjukkan kekurangan kita, kata guru kita, kurang tambah kurang adalah plus. Apabila kekurangan kita ditunjukkan oleh istri, maka sadari itu kekurangan kita, maka kurangilah kekurangan itu atau buanglah kekurangan itu, habiskan kekurangan itu. Jangan marah pada istri yang menunjukkan kekurangan. Itu pula istri apabila dinasihati, ditunjuki oleh suami, maka sadari, jangan pelihara lagi kekurangan itu, buanglah sehabis-habis. Kalau tidak ada lagi kekurangan kita, setelah kita kurangi kekurangan itu dan kita habiskan, maka sebagai seorang suami yang tidak mempunyai kekurangan sudah menjadi sempurna. Ketika suami sempurna, istri pasti bahagia, sakinah hati. Maka usaha kita di dalam hidup adalah menjadi yang sempurna, walaupun kita tidak akan bisa mencapai level kesempurnaan itu, karena yang sempurna hanya Allah saja. Maka berusahalah menyempurnakannya. Ketika ini
dilakukan baru separuh sakinah yang didapatkan Ananda, separuh lagi. Sakinah itu bukan kita yang punya. Sakinah itu bisa kita artikan dengan kata bahagia. Bahagia kita rasakan di dalam hati kita. Tetapi hati yang kita punya itu bukan kita yang punya. Kita hanya pembawa hati, bukan pemilik hati. Kalau kita pemilik hati, mungkin bisa kita mengatur hati kita. Saya wajib bahagia seminggu ini, sebulan ini, setahun ini saya wajib bahagia. Karena kita pemilik, tapi ternyata tidak. Yang punya hati itu Allah. Maka Allah ajarkan doa di dalam surat Al-Baqarah kepada kita. Apa kuncinya supaya hati kita tenang dan terang bahagia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sadaqallah. Ya Tuhan kami, ya Allah yang membolak-balikkan rasa hati, tenang, tentram, damaikan, bahagiakan hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Dalam doa ini Allah sekaligus mengajarkan dan memberikan kunci. Hati kita akan tenang tentram ketika keimanan kita telah kita buat. Maka perkuatlah keimanan. Sempurnakan rukun Islam dan rukun iman di dalam diri kita. Orang yang benar-benar kuat iman, dia tidak akan menjadikan masalah hidup ini menjadi masalah, tapi dia akan tenang menghadapi masalah itu. Karena masalah itu adalah wajib. Masalah itu adalah hidup. Kalau masih hidup, berarti masalah akan ada. Maka nilai kita bagaimana? Hadapi dan tuntaskan masalah itu. Kalau cara kita melaksanakan dan menuntaskan masalah itu baik, maka nilai akan kita baik. Hasilnya akan menjadi baik. Maka hadapilah kehidupan ini dengan kesiapan mental. Sempurnakan dua sisi itu. Sempurnakan diri sebagai manusia dan sempurnakan diri kita sebagai hamba Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Setelah kekuatan iman kita sempurna, janji Allah pasti kita dapatkan. Apa janji Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Sadaqallah. Jika keimanan kita yang telah kuat, Allah janji dialah yang akan menurunkan sakinah itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka sempurnakanlah keimanan dan sempurnakan diri. Kemudian wujudkanlah diri menjadi orang bertakwa dan didiklah anak-anak sebagai komponen keluarga sakinah yang ketiga, menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Jadi anak itu dengan contoh teladan. Ingin anak menjadi anak yang bertakwa, maka tunjukkanlah ibu bapaknya orang yang bertakwa. Rajin sholat, taat kepada Allah. Ingin anak menjadi anak penyayang, maka kasih sayanglah di hadapan anak. Lemah lembutlah istri terhadap suami, suami terhadap istri. Santunlah dalam pembicaraan di hadapan. Anak yang soleh itu adalah hasil dari usaha ibu bapak. Maka berikan contoh teladan bagaimana mendidik anak itu. Karena waktu anak lahir sampai dia berumur dewasa, dia akan mencontoh siapa ibunya dan siapa bapak. Maka lemah lembutlah dalam rumah tangga. Walaupun kita beraktivitas di pasar, jangan bawa pasar ke rumah kita. Karena Rasulullah katakan seluruh tempat di dunia ini adalah pasar. Banyak yang kasar, banyak yang tidak sopan, banyak tipu-tipuan. Maka jangan jadikan rumah kita seperti pasar. Lemah lembutlah suami terhadap istri, istri kepada suami. Santunlah di dalam ucapan dan tindakan. Didik anak dengan kesantunan dan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan dengan terwujudnya tiga komponen ini, orang-orang yang bertakwa di dalam rumah ini saling berkasih sayang dengan kelembutan, maka dipenuhilah hati dengan kebahagiaan, yaitu sakinah yang diturunkan Allah karena kedekatan diri kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya kepada Anda kita masuk di
sesi berikutnya dalam rangka mendirikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Mari kita bentuk fondasi keimanan untuk berdirinya rumah tangga itu dengan melaksanakan petunjuk Rasulullah, memperkuat sendi keimanan kita. Karena Rasulullah katakan iman di dalam hati manusia ini tidak ada yang tetap. Al-iman yazid wa yanqus, yazid ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman di dalam hati, di dalam dada manusia itu berkurang bertambah kadarnya. Tandanya iman kita bertambah meningkat, iman kita bertambah kuat, ibadah kita bertambah taat. Kapan ibadah iman kita turun? Banyak maksiat perkara dosa yang kita lakukan, melanggar aturan Allah, melanggar petunjuk Rasulullah, menyakiti hati manusia. Maka kata Rasulullah ketika itu iman kita berkurang, yang kusnul maksiat. Kurangnya iman itu tandanya banyak maksiat yang kita lakukan. Maka kita manusia kondisinya akan tetap demikian. Maka marilah sering-sering kita memperbarui iman dan melaksanakan istighfar minta ampun kepada Allah. Maka kepada Ananda, Lutfi dan juga Era, ikuti apa yang Bapak ucapkan, tanamkan di dalam hati, kita melakukan pembaruan iman. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi fondasi keimanan untuk berdirinya rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Kuatkan suaranya. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya kepada Anda Lutfi, Bapak minta ucapkan Al-Quran Al-Fatihah pada kuat suara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat menjadi fondasi keimanan, pembaruan iman. Semoga menjadi kokohnya rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya satu langkah lagi yang mesti kita langkahkan. Ananda Lutfi siap untuk menerima menikahi Ananda kita. Ya. Syarat syar'i untuk seorang wanita itu ada dua ketentuannya Pak Wali. Ketika seorang wanita menikah, maka berkenaan dengan wali apabila ingin menikahkan seorang wanita dengan kondisi pernikahan pertama, maka syaratnya menurut ketentuan agama kita, wali mesti bertanya lebih dahulu kesediaan Ananda perawan itu untuk siap dinikahkan atau tidak. Jadi Ananda, salamnya Bapak tanyakan, Ananda Vera siapkah untuk menikah dengan siapa? Bapak saksi, tolong saksikan gitu. Ya. Karena ini akan berkaitan seumur hidup nanti. Kalau ada hal-hal nanti dengan Ananda kita ini yang sebenarnya kita tidak inginkan itu, tetapi kalau terjadi nanti Bapak saksi akan dipanggil kembali dalam kondisi itu nanti. Ya. Maka bahwa mereka tidak terpaksa untuk dinikah.
Kalau suratnya kita pegang tapi tujuan nikah. Jelaskan dengan siapa. Kemudian kalau ada wanita yang nikah dengan nikahan kedua, ketiga dan seterusnya, itu ketentuan syar'inya wanitalah yang mesti meminta kepada wali untuk dinikah. Nah, nanda kita ini menurut ketentuan pertama, maka bapak wali lah yang harus menanyakan ini. Silakan Ananda Vera, salam ini bapak. Pak saksi, tolong saksikan. Tidak buatkan suaranya. Maka Vera sudah siap untuk dilakukan. Dengan siapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan benar-benar meliput keridhaan Allah dengan diridai oleh orang tua dan kesiapan dengan daging. Baiklah, syarat ini telah terpenuhi dan kita masuki acara inti kita, pengucapan ijazah kabul antara wali dan calon suami. Kita minta kepada Ananda kita, Ananda Lutfi, untuk minta duduk menghadap kepada bapak wali dan kita datang kepada bapak wali. Langsung waktu subuhan dulu Pak Wali. Semarang. Yang ke Semarang jauh nih. Ada latihan dulu. Latihan tes. Awak saya lihat dulu ya. Kita mulai dengan bacakan basmalah. Kita cobakan 1 kali atau 2 kali lebih dulu. Kalau belum sempurna kita arahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bersalaman. Tanpa bersalaman. Panduannya Dan lepas. Lepas. Ya. Muhammad Lutfi, aku nikahkan Terasa Fitri dengan anak kandungku. Ya kan? tidak apa-apa PR Pak. Tidak apa-apa PR. Hilang Pak. Hilang. Wah, ini kan elah cuti guru. Buka. Rugi ya sudah. Nah, jadi kita arahkan lebih dulu Pak Wali. Muhammad Lutfi di Saudi. Iya Pak. Langsung. Iya. Jawab Pak. Muhammad Lutfi. Iya Pak. Baru setelah itu Bapak lanjutkan. Aku nikahkan anak kandungku Vera Safitri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Tunai karena Allah, langsung sambut, jangan berbeda, jangan berjarak. Tunai karena Allah, aku terima menikahi anak kandung Bapak Vera Safitri dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Ya, kita cobakan. Langsung Pak. Coba dulu Pak. Ya Pak. Menikahi Vera Safitri anak kandung Bapak dengan buktinya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Kan dengan mahar itu dengan menikahkan Vera Safitri dengan mahar seperangkat alat sholat. Maharnya dengan engkau. Oh ya. Disingkat. Suruhnya dengan engkau karena menikahkan anak kandungku Vera Safitri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Muhammad Lutfi, ya Pak, menikahkan anak kandungku Vera Safitri dengan mahar. Dengan engkau. Dengan Engkau dulu baru dengan mahar. Dengan dulu. Muhammad Lutfi, ya Pak, menikahkan anak kandungku Vera Safitri dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Aku terima menikahi Vera Safitri anak kandung Bapak dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Tunai Pak Wali ya, dengan maharnya. Nya itu artinya nikah. Ya, dengan maharnya nikah itu atau maksudnya nyanya sebenarnya. Jadi dengan maharnya
dengan maharnya salat tunaikan. Barasanyo langsung selesai. Coba sekali lagi. Langsung selesai. Ini Pak Wali nya tinggal dikit. Di kerenan tu Semua PR petang lain loh Pak. lain loh. Ya. Benar enggak semua loh. Nah, Dia yang mana catatan nolai kok. yang dewa tuh. Lain kan? Beda. Itu beda. Beda. Dua beda. Cuma menikahi anak kandungku bisa dibalik anu. Nah, Ya, apa dia tanya Pak? Aku terima menikahi saudara putri anak kandung bapak. Aku nikahkan saudara putri anak kandung bapak. Ya. Sama. Tapi no lebih padik sebenarnya ini kan nikahkan anak kandung bapak. Nah, Tapi jawabannya itu sudah salah. jawabannya. Ini dia Pak banyak tiksi anak bapak. Saya tiksi ya tadi. Enggak dong coba Pak. Anda subuh. Atau di enggak ada Pak. Nama ada. Nah, coba ulang balik. Ada Pak kalau di cerminan tu tapi Enggak Pak. Lagi. Muhammad Lufi, ya Pak. Aku nikahkan anak kandungku Firasa Fitri dengan engkau dengan maharnya serahkan alat salat naik dengan Allah. yes. Tak belum dia kan nak jawab kita dia apa tu cuba. Lah, dia udah tebak ya, lancar santai. Nah. Baru terdengar di pasar. Kita mulai. Jawab kamu ini dengan tetap bersandar diri kehadirat Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bersalaman wali dan calon suami. Muhammad Lufi, ya Pak. Aku nikahkan Firasa Fitri anak kandungku dengan engkau dan maharnya serikat alat salat naik dengan Allah. Aku terima menikahi anak kandung bapak Firasa Putri dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bapak saksi, belum pada tidak ada temannya Pak. Sekali lah Pak. Siapa? Nah, sekali sih lah Vera Sapitri tadi lah Pak ini betul mana. Muhammad Lufi, ya Pak. Aku nikahkan anak Kandung ini Vera Sapitri ulang deh. Muhammad Lufi, aku nikahkan anak kandungku Firasa Fitri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat tunai karena Allah. Aku terima menikahi anak kandung bapak Firasa Fitri dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Barakallahu alaika wa jama'a bainakum bil khair. Alhamdulillah. Dengan sahnya jam tabur tadi, maka keberkahan Allah ini mari kita jemput melalui doa. Mari kita berdoa bersama ila hadratin Nabi Mustafa kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana niyatana hajatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana aslih dhata bainina wa alih baina qulubina wa ahlina subul salam. Allahumma alih bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wajma' bainahuma kama jama'ta baina Ibrahim wa Sarah wa barik bainahuma kama barakta nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatil kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana israh lana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil rahmatan ila wa maghfiratan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa yassir lana wa la tu'sir alaina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al
جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قدر الحدث سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين اللهم يا ربنا أنت الكريم آمين اللهم سبحانك اللهم وتحياته والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, doa doa kita kita dikabulkan oleh Allah sebabnya dalam kehidupan kita, selama dalam kehidupan kita yang telah sah setiap tahunnya pada siang hari ini. Dan sekali lagi mari kita doakan semoga keluarga mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita adalah pembacaan hak istri. Inilah sakna Pak ya. Ini awal teknis ya. Nah, sesi acara kita berikutnya adalah pembacaan hak istri yang tertuang dalam syiar talak. Karena ini hak istri tentu kita tanyakan pada istri. Hak ini mau dibacakan oleh suaminya atau mau kita tanda tangan saja begini. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirat Taklif pada hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 saya Muhammad Lutfi bin Samsul Hadi almarhum berjanji dengan sungguh-sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Vera Sapitri binti Edison dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sirat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai reward kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang reward tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional. Bukit Tinggi 12 November 2021. Suami Muhammad Lutfi. Paham ya? Itu hak istri. Bukan untuk dilakukan untuk dihindari. Kalau terlakukan oleh suami, aksinya terjadi. Kalau saya sudah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak reda, tanda dia tidak reda sampai dia ke pengadilan agama menggugat suami. Karena gugatan itu, salah satu itu karena gugatan suami dijatuhkan setelah sidang pengadilan. Karena gugatan. Baiklah kita lanjutkan cara dengan menandatangan yang lepas.
atau apa? Baru dua ya. Baru juga. Tinggian itu adalah verasi merah. Rasa ada dua apa ya? Ah, tegak. Ah. Ya. Baiklah, cara selanjutnya adalah penyerahan kutipan akta nikah. Karena tidak kamera dan telah sah menjadi suami menurut kaidah syariat agama kita dengan telah dinikahkan oleh wali yang sah yaitu bapak kandung dan halal menjadi suami istri. Kemudian telah sah menurut peraturan perundang-undangan negara kita dengan tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Manjani Kota Senayan. Maka keluarlah ini tanda legalnya, kutipan akta nikah, yang akta yang kita simpan di kantor urusan agama semampu dan sebisa-bisanya sepanjang kehidupan ini kita harapkan bisa disimpan. Maka kutipan ini dari akta itu harus sama dengan ubah di sini berarti dipalsu. Ya. Yang berwenang untuk memperbaiki data di sini hanya petugas kantor urusan agama. Kalau ada yang salah nanti laporkan. Ya. Kemudian ada satu lagi pesan yang bertanya lagi nanti, biasanya dalam pernikahan seperti ini untuk Bukit Tinggi, Tanah Datar dan juga Padang masih menjadi pilot proyek pencontohan untuk kartu nikah. Dan yang saat ini aturan itu berubah. Ya. Kartu nikah itu sekarang seperti dengan kartu PDS cetak dengan kertas selembar, nanti dikirim kodenya ke WA masing-masing ya. Nah, setelah mengisi IKM indeks kepuasan masyarakat, nanti di situ setelah data itu masuk aktif baru dapat itu nanti dikirimkan ke WA oleh petugas nanti dari kantor. Ini kalau sendiri aja ya, cetak aja sendiri tadi. Ya, itu berbentuk kartu seperti kartu. Kalau sekarang ini itu sendiri. Ya, ada hubungan ada PKP kalau bapak baca rumah. Hubungan sebab itu ada kartu ya. Ini pun tak pakai ini bisa kurang nak. Nah, dia pakai barcode. Baiklah, kita serahkan ini. Setelah itu kita iringi dengan penyerahan mahar oleh suami kepada istri. Silakan berilah berdiri.
Marah hampiran. Ya. Ah. Bisa. Ini kerah habis. Di Pancasila. Ya, tahan. Tahan lo. Apa sih? Padu-aduan. Kita berhadapan-hadapan bersalaman di atas maha. Ucapkan suami ya istriku. Terimalah mahar dariku. Terimalah mahar dariku. Berangkat alat salat. Perangkat alat salat Untuk menyempurnakan salat. untuk menyempurnakan salat Sebagai kunci keluarga sakinah kita. Sebagai kunci keluarga sakinah kita. keluarga sakinah kita. Maka sempurnakanlah salat. Maka sempurnakanlah salat Semoga kita menjadi keluarga sakinah. bahwa kita menjadi keluarga sakinah, Masuk surga dunia akhirat. masuk surga dunia akhirat. Ya suamiku, aku terima mahar darimu. Terima mahar darimu Seperangkat alat sholat seperangkat alat sholat untuk menyempurnakan sholat untuk menyempurnakan sholat sebagai kunci keluarga sakinah kita. sebagai kunci keluarga sakinah kita. Maka bimbinglah aku, Maka bimbinglah aku, jadilah imamku, jadilah imamku, bawalah aku ke surga, bawalah aku ke surga, keluarga sakinah kita dunia akhirat. keluarga sakinah kita dunia akhirat. Nah, silakan cium tangan suaminya. Ya, kita ada Pak. Sini ada Pak Vera. Sebentar Pak. Om, sebentar. Oke, dah. Pak Vera. Nah, yuk, sekarang. Ada maharnya. Mulai maharnya. Nah, sekarang kita menjelaskan di pandang tadika. Oke, sip. Nah, udah kita kirim. Kemana dong? Pak. Sekarang kembali ke Pak. Kembali Pak. Tuh. Nah, Bagus. Lagi. Selanjutnya Vera. Oke, ke Vera. Iya. Saya sini. Oke. Sip. Orang. Oke. Satu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan telah diserahkan mahar dan juga ucapan akta nikah, maka sempurnalah acara kita dari awal sampai akhir. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hati semenjak pendaftaran ke kantor sampai pelaksanaan akad nikah pada siang hari ini, kalau ada yang tidak pada tempatnya, yang membuat hati tidak enak dan segala macamnya, itu kekurangan kita sebagai manusia. Mohon saling bermaafan dan mari kita ridhokan. Kepada pengurus hati kita ucapkan terima kasih atas fasilitasnya, dan kepada kedua keluarga besar kita ucapkan selamat. Semoga sedekah jariahnya menjadi amal ibadah sampai ke akhirat nanti, dan selamat bergabung di dalam keluarga besar ini. Mari kita dukung ananda kita ini dengan eratkan hubungan silaturahmi. Maka dengan demikian berakhirlah acara kita dari awal sampai akhir. Kita dari kantor urusan agama sekaligus mengucapkan selamat kepada ananda kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan akhirnya kita bersadar diri ke daerah Allah dengan menutup acara kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, acara telah selesai.